Sintayong beri pernyataan mengejutkan jelang Piala AFF U23. Masih ditahan klubnya, dua pemain ini ngebet gabung bela timnas U23. Klub BRI Liga 1 dapat keuntungan jika melepas pemain ke timnas U23. Jadi simak terus berita Timnas Space selengkapnya. Klub BRI Liga 1 dapat keuntungan jika melepas pemain ke timnas U23. Sebagaimana diketahui, pelatih timnas Indonesia U23 Sintayong memanggil 23 nama pemain untuk menjalani pemusatan latihan jelang Piala AFF U23 Thailand. Pemusatan latihan itu sendiri sudah dijadwalkan mulai tanggal 10 kemarin hingga 14 Agustus mendatang di Jakarta. Sementara itu dari 23 nama pemain yang dipanggil Sintayong, setidaknya ada 6 klub yang harus melepas 2 pemain atau lebih ke Garuda Muda. Ke-6 klub tersebut diantaranya adalah Persib Bandung, Borneo FC, Persija Jakarta, PSIS Semarang, Persis Solo, dan Persita Tangerang. Nah, masalahnya pemain yang dipanggil adalah pemain yang menjadi andalan di timnya masing-masing. Sebagaimana diketahui bahwa Piala AFF U23 2023 sendiri memang tidak masuk dalam kalender FIFA, sehingga sah-sah saja jika klub tidak melepas pemainnya ke tim nasional. Terlebih lagi BRI Liga 1 tidak libur saat kejuaraan tersebut berlangsung. Namun terlepas dari hal itu, pemanggilan pemain ke timnas Indonesia U23 sejatinya bisa jadi keuntungan bagi klub-klub tersebut. Pasalnya, klub yang menyumbangkan lebih dari 2 pemainnya ke timnas akan diberi keringanan regulasi Liga 1. Seperti diketahui bahwa regulasi BRI Liga 1 musim ini disebutkan bahwa klub diwajibkan untuk memainkan minimal 1 pemain U23 untuk berlaga setidaknya selama 45 menit. Namun, klub akan diberi keringanan untuk tidak menggunakan regulasi tersebut jika mereka menyumbangkan lebih dari 2 pemainnya ke timnas Indonesia U23. Tentu hal itu seharusnya bisa dimanfaatkan oleh klub karena bisa lebih leluasa untuk memainkan pemain yang lebih berpengalaman di klub tersebut. Terlebih, digelarnya pemusatan latihan hingga bergulirnya Piala AFF U23 itu tidak sampai memakan waktu 20 hari. Itu artinya klub hanya kehilangan pemainnya kurang lebih 2 laga saja. Tidak seperti sebelumnya yang kehilangan pemain berbulan-bulan lamanya. Masih ditahan klubnya, 2 pemain ini ngebet gabung bela timnas U23. Timnas Indonesia U23 akhirnya menjalani pemusatan latihan perdana jelang Piala AFF U23 Thailand. Skuad Garuda Muda mengawali training camp pada hari Kamis sore kemarin dan dipimpin langsung oleh pelatih kepala Sintayong. Namun sayangnya di latihan perdana ini, punggawa skuad Garuda Muda masih belum lengkap. Sebab ada 6 pemain masih belum diizinkan klub untuk bergabung ke pemusatan latihan. Di samping itu, manajer timnas Indonesia Sumarji menyebut bahwa Dewangga, Adi Satrio, Kade Arel, dan Beckham Putra belum bisa bergabung. Menurutnya untuk 4 pemain ini, klub terkait sudah menjelaskan kepada PSSI alasan telat bergabung. Untuk Kade Arel dan Beckham belum bisa bergabung dengan timnas U23 karena masih dibutuhkan oleh klub buat tampil di Liga 1. Sedangkan Dewangga dan Adi Satrio baru akan bergabung dengan skuad Garuda Muda pada Jumat hari ini dikarenakan sakit. Berbeda lainnya dengan klub Persija Jakarta dan PSM Makassar, yang mana hingga kini belum mau melepaskan pemainnya ke pemusatan latihan timnas Indonesia U23. Dalam hal ini, manajer timnas Sumarji menyebut bahwa kedua klub adalah PSM Makassar maupun Persija memakai alasan yang bertele-tele. Untuk itu, Sumarji pun dengan tegas mengatakan bahwa sebenarnya pemanggilan pemain ke timnas U23 Indonesia ini demi kepentingan negara. Apalagi Rizky Ridho yang tak dilepas juga dengan klubnya adalah kapten timnas U23 Indonesia. Menurutnya sosok Rizky Ridho ini dibutuhkan oleh para pemain karena saat tampil di Piala AFF U23 nantinya Indonesia bakal melawan tim kuat seperti Malaysia, Thailand, dan Vietnam. Situasi ini pun membuat Sumarji geram karena pelatih justru menahan pemain ke timnas U23 Indonesia. Di samping itu, pria yang berusia 51 tahun ini dengan tegas mengatakan bahwa para pemain yang belum dilepas ke timnas U23 seperti Rizky Ridho dan Zaki Ashraf dalam situasi yang tak mudah juga.
Akan tetapi Sumarji mengaku bahwa para pemain sebenarnya tidak ada masalah dan ingin segera datang memperkuat timnas U23 Indonesia. Namun ia menekankan para pemain tak bisa langsung begitu saja bergabung dengan tim, sebab pelatih menahan dan mereka para pemain juga telah terikat kontrak. Oleh karena itulah para pemain yang ingin bisa segera bergabung dengan timnas U23 Indonesia pun tak bisa berbuat banyak. Sintayong beri pernyataan mengejutkan jelang Piala AFF U23. Sebagaimana diketahui bahwa skuad Garuda Muda menjalani pemusatan latihan jelang Piala AFF U23 masih dengan kekuatan yang tidak penuh. Total ada 6 yang belum bergabung dengan training camp di Jakarta. Jelang menghadapi ajang tersebut, Sintayong pun tengah mengalami kendala lantaran sejumlah klub masih enggan melepaskan sebab Piala AFF U23 tidak termasuk agenda FIFA Matchday. Sebelumnya, manajer Timnas Indonesia Sumarji pun mengecam klub yang enggan melepaskan pemainnya ke Timnas Indonesia U23 karena disebut tidak mendukung program Timnas Indonesia. Sumarji pun tak habis pikir demi kepentingan negara mengapa ada yang menahan-nahan pemain, terutama pelatih dari klub tersebut. Sumarji bahkan menyinggung soal pelatih asing yang cari makan di tanah air. Yang perlu saya sampaikan, saya informasikan untuk kepentingan nasional, hanya dipanggil untuk memperkuat timnas, itu saja sama pelatihnya ditahan, tidak dilepas. Bangsa ini membutuhkan tenaga, pikiran para pemain yang memang dibutuhkan. Akan tetapi kalau pelatih asingnya yang ada di negara ini, yang mencari makan di negara ini mempersulit, saya kira masyarakat bisa menilai sendiri. Pungkas Sumarji dengan nada geram. Di samping itu, pelatih timnas Indonesia U23 Sintayong memahami kritik atau protes yang dilayangkan oleh pelatih klub, yang mana berat hati melepaskan pemainnya ke timnas U23 di tengah kompetisi Liga 1 yang tengah berjalan. Oleh sebab itulah, Sintayong berharap kedepannya Piala AFF U23 dihapus saja. Sebab pelatih asal Korea Selatan itu menilai Piala AFF U23 justru bisa mengganggu perkembangan sepak bola suatu negara. Namun berbeda halnya dengan Piala AFF U20. Menurut Sintayong, kejuaraan tersebut layak dipertahankan agar pemain muda bisa menambah pengalaman. Sintayong pun menambah jika pecinta sepak bola tanah air tidak usah terlalu berharap untuk ajang Piala AFF U23 Thailand.